Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila jami'i ikhwani من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين والملائكة المقربين وخصوصا إلى المؤلف هذا الكتاب إمام نووي ولأصحابه ولأصحابنا ووالديه ووالدينا ولكل نية صالحة ولرضا الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Para jamaah tadarus rahimakumullah. Sebagaimana yang Al-Fakir sampaikan kemarin hari Selasa, kita tahun baru dan kita ingin bergerak. Inna fil harokah barokah. Karena di dalam pergerakan itu terdapat keberkahan. Tadarus kita alhamdulillah Allah paling lancar ke semuanya. Dan pada saat lancar kita sudah dalam posisi yang aman, dalam posisi yang terbaik. Hampir semua di grup-grup kita kholas semua. Nah, ini kalau kita tidak disikapi dengan pergerakan sering menjadi melemah, grafiknya menurun. Ini adalah salah satu cara kita agar kita tetap bisa istiqomah dengan melakukan pergerakan. Yang kedua, ini adalah hanya odo-odo saya. Kalau untuk kapasitas ya tentu saya tidaklah pantas untuk apalagi menjadi guru, menjadi yang lebih bisa daripada jamaah sekalian juga sepertinya tidak. Jadi ini kita sama-sama ngalap berkah. Kita akan membahas tentang kitab At-Tibyanu fi Adabi Hamalatil Quran. Keterangan tentang adab-adab tata krama bagi pembawa Al-Quran. Kitab ini disusun oleh Syekh An-Nawawi, Imam Nawawi, yang luar biasa, banyak sekali hasil karyanya, meski usia beliau tidaklah lama di muka bumi ini. Masya Allah, usia yang barokah. Jamaah sekalian, langsung saja kita mulai bahasan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'allif. Pendahuluan penyusun. Pendahuluan penyusun ini adalah Imam Nawawi. Alhamdulillahil karim. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah al-karim yang mulia. Al-Mannan yang memiliki anugerah. Taul yang memiliki karunia. Wal fadli memiliki kelebihan, keutamaan. Wal ihsani dan memiliki kebaikan. Inilah yang seharusnya dirasakan oleh kita semua, seorang mukmin, bahwa segala kebaikan itu hanya milik Allah. Kalau ada sebagian kebaikan itu dititipkan kepada kita, sadarilah itu adalah titipan Allah.
Semua kemuliaan, semua anugerah, semua karunia, semua keutamaan, semua yang baik-baik itu adalah hakikatnya semua milik Allah. Bila kita diberi sebagian daripada milik Allah yang baik-baik itu, maka bersyukurlah. Allah memilih kita untuk diberikan sebagian daripada sifat-sifatnya yang mulia. Sehingga seorang beriman apabila dia memiliki sesuatu yang dibanggakan secara manusiawi, kembalinya haruslah Allah, 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 Allah. Alladzi hadana lil iman. Alladzi hadana, yang telah menunjukkan kepada kita lil iman, kepada iman. Allah yang segala kebaikan itu ada pada zatnya. Itu memberi anugerah terbesar kepada kita, yaitu iman. Kenapa iman menjadi anugerah terbesar? Karena jaminan orang iman itu adalah masuk surga. Adakah karunia yang lebih besar, lebih baik, lebih bermartabat daripada apabila dia dimasukkan ke surga oleh Allah? Karena iman yang diberikan, dihidayahkan kepada kita semua. Padahal kalau dihitung secara jumlah antara mereka yang diberi iman dengan yang tidak banyak yang tidak beriman. Oleh karena itu, kita wajib bersyukur atas keimanan ini. Untuk senantiasa kita mengistiqomai terhadap keimanan yang telah dianugerahkan kepada kita semua ini. Wa faddala, dan memuliakan, melebihkan dinana, agama kita, ala sairil adyan, atas segala agama. Dan anugerah Allah yang kedua adalah melebihkan agama kita atas segala agama yang ada. Jamaah sekalian, semua pemeluk agama menyatakan bahwa agama mereka yang lebih, agama mereka yang benar. Benar kalau mereka mengatakan itu. Tetapi kalau agama yang kita anut Islam ini yang menyatakan adalah Allah, bukan kita. Kita tinggal mengektikotinya. Kita tinggal mentaatinya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan di dalam beberapa firman-Nya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dan alhamdulillah kita menjadi Muslim, dan Allah sendiri nyatakan bahwa apabila Islam menjadi agama kita, maka Allah ridho. Islam itu kita pegang teguh, kita laksanakan, kita taati. Sebagaimana ayat hukum yang terakhir, surat Al-Ma'idah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Masya Allah, kenikmatan luar biasa dari firman Allah tadi. Al-yawm akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Masya Allah, agama kita ini adalah agama yang sempurna. Agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Jadi di dalam agama kita tidak mengenal pemisahan dunia dan akhirat. Memisahkan aktivitas dunia dan akhirat itu tidak mengenal.
setiap aktivitas kita dunia, mau bekerja, mau bermuamalah yang lain, maka di situ harus ada nilai akhiratnya, harus berpahala. Begitupun amalan akhirat, sholat, zakat, puasa. Jangan dianggap amalan itu hanyalah untuk kehidupan kita kelak nanti di akhirat. Tetapi seseorang yang beribadah, pada dasarnya dia telah menyusun kehidupannya. Bukan hanya kesuksesan nanti di akhirat, tetapi juga dia telah membangun singgasana kesuksesannya di dunia pula. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam menjadi agama bagimu. Din adalah a way of life, cara hidup yang lengkap. Jadi Islam telah mengatur segala aspek kehidupan kita. Dan Allah berikan agama yang kita peluk ini, kita peluk anugerah besar. Kemudian anugerah Allah kepada kita yang ketiga adalah wa manna alaina. Wa manna, dan menganugerahkan, alaina kepada kita, biirsalihi, dengan mengutusnya, ilaina kepada kita, akroma kholkihi, semulia-mulianya makhluk, alaihi atasnya, wa afdolahum, dan selebih-lebihnya mereka, ladaihi di hadapan Allah, habibahu kekasih Allah, wa kholilahu, dan pilihan Allah, wa abdahu, dan hambanya Allah, wa rasulahu, dan utusannya Allah, Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famaha, maka hapus, bihi, dengan Muhammad, ibadatal authan, penyembah berhala. Itu kenikmatan Allah kepada kita yang ketiga. Kita punya nabi, yang nabi itu adalah sebaik-baiknya makhluk, semulia-mulianya makhluk. Yang nabi itu menjadi kekasih Allah, pilihan Allah, hamba Allah yang terkasih, utusannya. Ini anugerah tersendiri bagi kita. Kita punya nabi-nabi yang termulia. Pada saat nanti di yaumil qiyamah, semua nabi tidak bisa memberi syafaat sebelum baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita umatnya, tentu kita mempunyai fasilitas syafaat yang lebih besar dibandingkan yang bukan umatnya. Ini anugerah Allah. Nabinya termulia, maka kita harus termotivasi. Kita pun harus menjadi umat yang termulia juga. Famaha bihi ibadatal authan, maka hapuslah dengan diutusnya baginda Rasul para penyembah berhala. Ja'al haq wa zahaqal batil. Penyembah berhala terhapus, kembali kepada penyembah Allah yang asal. Wa akramahu, dan Allah memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
bil Qur'ani dengan Quran, al mu'jizati yang menjadi mukjizat, al mustamirroti yang terus menerus, ala ta'aqubil azman atas atau sepanjang zaman. Anugerah Allah kepada kita kaum muslimin yang keempat adalah baginda Rasul sudah mulia dan itu nabi kita. Berikut baginda Rasul diberikan Al-Quran yang menjadi mukjizat yang terus menerus sepanjang zaman. Inilah 4 kenikmatan yang harus senantiasa kita syukuri. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah 4 kenikmatan itu. Saya ulangi, segala puji bagi Allah, segala kemuliaan, semua anugerah, semua karunia, semua keutamaan, semua kebaikan itu adalah milik Allah semata. Dan Allah yang mempunyai sifat seperti itu, Allah telah menganugerahkan 4 kenikmatan yang harus kita syukuri. Yang pertama adalah kenikmatan iman, yang kedua adalah kenikmatan beragama Islam, yang ketiga adalah kenikmatan kita mempunyai nabi terbaik, dan yang keempat kenikmatan kita diberi pedoman Al-Qur'anul Karim. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.